Ujian terbuka program Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bagi Saudara Promovendus Hasan akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada siang hari ini, kami mohon selain tim penguji dan Promovendus, selama ujian terbuka berlangsung untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji, Bapak Dr. C. Budi Santoso Embus, Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Mohon maaf, masih mute, Pak. Pak Budi masih mute. Pak Mamdu pakai kopi tuh. Pak Mamdu. Oke. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi Saudara Promovendus Hasan dengan ini dinyatakan dibuka. Pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dan juga kepada seluruh tim penguji. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selamat. Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan membacakan ketentuan ujian terbuka doktor dengan sistem daring pada hari ini. Pertama, ujian berlangsung selama 60 menit, dibagi 8 orang penguji, masing-masing kurang lebih 7,5 menit. Lama ujian dihitung sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan. Pemberian waktu kepada penguji diatur dan dikendalikan oleh ketua tim penguji. Pertanyaan supaya diajukan satu persatu dan tidak 3 atau 4 pertanyaan sekaligus. Apabila jawaban dianggap berkepanjangan agar dihentikan. Pertanyaan dimulai oleh promotor, kopromotor, tim penilai, dan terakhir tim penguji. Selanjutnya, saya perkenalkan tim penguji ujian terbuka doktor bagi Saudara Promovendus Hasan. Tim penguji terdiri atas pertama, Bapak Profesor Edwardus Tandelilin, MBA PhD, promotor sebagai anggota. Kedua, Bapak Profesor Mamdu M. Hanafi, MBA PhD, kopromotor sebagai anggota. Ketiga, Bapak Iwayan Nukalantara, MSc PhD, kopromotor sebagai anggota. Keempat, Bapak Profesor Marwan Asri, MBA PhD, tim penilai sebagai anggota. Kelima, Bapak Bowo Setiono, MCom PhD, tim penilai sebagai anggota. Keenam, Bapak Dr. Wendy MSc, tim penilai sebagai anggota. Ketujuh, Bapak Dr. Agus Setiawan, MSoc SC, tim penguji sebagai anggota. Kedelapan, terakhir, Bapak Edi Junarsin, MBA PhD, tim penguji sebagai anggota. Saya sendiri, Dr. C. Budi Santoso Embus, sebagai Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, sebagai Ketua Sidang. Selanjutnya, saya persilahkan Bapak Profesor Edwardus Tandelilin, MBA PhD, selaku promotor memperkenalkan calon doktor, dilanjutkan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan. Kami persilakan Bapak Profesor Tandelilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan sidang, yang terhormat
tim penilai dan tim penguji yang terhormat, keluarga Saudara Promovendius, dan Bapak Ibu tamu undangan yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridho-Nya. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada Saudara Promovendus, saya mohon izin untuk membacakan biodata singkat dari Saudara Promovendus. Nama Hasan, tempat tanggal lahir Semarang 13 September 1981, pekerjaan saat ini dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasim Semarang. Alamat rumah Semarang. Selanjutnya, riwayat pendidikan S1 Universitas Diponegoro tahun 1999 sampai 2003, bidang manajemen pemasaran. Yang kedua, S2 Universitas Gadjah Mada tahun 2009 sampai 2011, bidang manajemen keuangan. Dan yang ketiga, Universitas Gadjah Mada untuk program doktor tahun 2013 sampai 2020, bidang keuangan. Selanjutnya saya akan menyampaikan pengalaman profesional dan organisasi. Karena jumlahnya banyak, saya tidak akan membacakan satu persatu, tetapi saat ini masih berstatus atau menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasim, dan pernah menjadi Kaprodi dari tahun 2009 sampai 2017. Dan masih mempunyai banyak jabatan-jabatan, baik itu di bidang organisasi profesi maupun LSM dan yayasan. Selanjutnya saya sampaikan publikasi. Saya tidak akan membacakan, ada kurang lebih 15 publikasi dari Saudara Promovendus. Dan yang terakhir, pengalaman pengabdian kepada masyarakat, juga tidak saya bacakan, ada lebih dari 10 pengabdian kepada masyarakat. Saya kira itu adalah riwayat singkat dari Promovendus, dan selanjutnya saya akan membacakan atau saya akan mengajukan pertanyaan kepada Saudara Promovendus. Sebelum saya bertanya, apakah Saudara Promovendus sudah siap untuk ujian hari ini? Siap, Pak. Oke, dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Jasmani, rohani? Iya, Pak. Ya, karena saya tidak mau bertanya kepada orang yang tidak sehat. Oke, sesuai dengan judul disertasi Saudara Promovendus, yaitu inklusi keuangan, keuangan mikro dan interaksi sosial, studi keuangan rumah tangga di Indonesia. Saya ingin saudara menjelaskan isu yang berkaitan dengan isu teori, empiris, dan praktis yang saudara kaji di dalam penelitian ini. Saya persilakan. Terima kasih, Prof. Profesor Edwardus Nandililin. Jadi secara teoritik penelitian saya dilatar belakangi
mengenai adanya perhatian terhadap keuangan rumah tangga yang relatif minim dibandingkan dengan corporate, dibandingkan dengan capital market, perbankan maupun public finance. Dan dari pengembangan keuangan rumah tangga itu kemudian dikembangkan berdasarkan literatur oleh Campbell tahun 2006, dan dari pengerucutan lagi ini dikembangkan untuk melihat hubungan antara inklusi keuangan, dalam hal ini adalah akses simpanan, akses pinjaman, maupun banyaknya penggunaan produk keuangan, nanti dikaitkan dengan penggunaan produk keuangan mikro, baik secara institusional maupun fungsional, dan dikaitkan dengan interaksi sosial. Nah, tiga hal ini berkaitan dengan adanya teori gap, umpamanya bagaimana hubungan penggunaan produk di keuangan mikro dengan penggunaan produk di perbankan. Isu pertama ini dari satu sisi ini memang penggunaannya bisa dipercaya merupakan substitusi, artinya keuangan mikro merupakan pengganti dari penggunaan produk bank yang tidak dapat diakses. Namun kemudian saya mencoba mengembangkan di disertasi saya ini bahwa penggunaan keuangan mikro itu akan bisa menjadi pelengkap atau komplementer atau tahapan untuk kemudian mengakses lebih lanjut kepada perbankan. Yang kedua, isu kedua adalah berkaitan dengan isu teoritik kedua adalah berkaitan dengan hubungan simpanan dan pinjaman di perspektif umum, yaitu umpamanya redistribution wealth atau posisi di lembaga keuangan, umpamanya di intermediasi keuangan yang melihat bahwa posisinya adalah apakah user atau sebagai user saja atau sebagai saver. Nah, tetapi kemudian dalam penelitian ini saya menggali secara teoretik bahwa penggunaan simpanan itu juga bisa menjadi pengurang asimetri informasi, dan dengan asumsi bahwa perbankan itu memberikan layanan dengan lebih lengkap dan lebih efisien, maka kemudian ini penggunaan simpanan akan bisa mendorong mereka untuk menggunakan produk-produk keuangan yang lebih variatif, termasuk dalam hal ini fokusnya nanti adalah pinjaman. Yang ketiga berkaitan, isu teori ketiga adalah berkaitan dengan interaksi sosial, yaitu bahwa secara perspektif social capital, bahwa interaksi sosial yang tinggi, interaksi hubungan dengan masyarakat dan organisasi yang tinggi, itu akan bisa mengurangi inklusi keuangan, akses keuangan, karena adanya pengganti dari penggunaan dari layanan keuangan itu lewat interaksi sosial atau social capital itu. Sedangkan perspektif yang akan diuji di penelitian ini, yang nanti dihipotesiskan adalah bahwa interaksi sosial ini bisa menjadi sarana untuk mendorong masyarakat, dalam hal ini rumah tangga, untuk menggunakan produk-produk keuangan. Ini tiga isu teoritik yang kemudian dan teori gap yang kemudian diuji. Kemudian untuk isu empiriknya tadi memang keuangan rumah tangga itu masih minim dibandingkan yang bidang penelitian keuangan yang lain, sehingga ini perlu dikembangkan, perlu digali lebih lanjut, dan isu-isu yang kemudian secara praktis saat ini menjadi perhatian di banyak negara, hampir semua negara, bahkan termasuk apalagi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, bahwa inklusi keuangan ini menjadi concern tersendiri untuk ditingkatkan. Indonesia sudah mulai gerakan strategi nasional keuangan inklusif di tahun 2011, dan kemudian melalui peraturan Presiden nomor 82 tahun 2008 itu
dibuat menjadi perpres dengan langsung timnya ini diketuai oleh presiden dan wakil presiden, tim pengarahnya. Artinya ini menjadi perhatian untuk meningkatkan, dan inklusi keuangan di Indonesia memang masih rendah pada saat itu. Di 2013 baru sekitar 2014 baru sekitar 30-an%, dan kemudian komitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan ini menjadi lebih tinggi. Ini kemudian juga didasari bahwa secara empirik banyak penelitian yang memperlihatkan bahwa edukasi keuangan formal itu cenderung kurang efektif dan efisien. Selain lebih mahal, kemudian dampaknya terhadap akses keuangan tidak terlihat begitu jelas, sehingga penggugatan ini menjadi salah satu perhatian untuk apakah bisa meningkatkan inklusi keuangan, sehingga saya menawarkan dari penggunaan secara praktis simpanan, kemudian keuangan mikro dan interaksi sosial ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia pada khususnya. Demikian, Prof. Eduardus Andilin. Oke, ya, saya kira waktu saya meniti sudah 7 menit, ya. Jadi saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih Profesor Andilin. Memang benar, hampir saya ingin beritahukan, tapi Pak Moto sudah memberitahu. Terima kasih Profesor Andilin. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Profesor Mamdu M. Hanafi, MBA, PhD. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Ketua Sidang, Saudara Promovendus. Selamat sudah sampai pada tahap ini ya, di tahap terakhir. Saya ingin menanyakan begini. Yang pertama ini, Saudara Promovendus mengkaji household finance, jadi kan keuangan rumah tangga ya. Nah, selama ini kita tahunya corporate finance, keuangan untuk perusahaan, profit oriented, institution gitu ya. Kemudian isunya adalah biasanya kalau corporate finance itu ya keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan operasional dengan tujuan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Nah, gitu. Nanti kalau kita bicara pasar keuangan, nanti ada isunya ya, efisiensi pasar, behavioral finance, dan gitu ya. Oke. Nah, sekarang household finance itu menurut saya kan masih sesuatu yang baru ya. Kita pengen tahu, saya pengen tahu khususnya ya, itu kira-kira isu-isunya seperti apa di household finance. Kalau misalkan mau ada mata kuliah household finance diajarkan itu kira-kira seperti apa bab-babnya ya, strukturnya seperti apa bab-babnya. Kemudian nanti kajian dari Saudara Promovendus ini itu ngisi bagian yang mana? Silakan. Terima kasih Prof. Mamdu M. Hanafi, MBA. Isu-isu household finance ini memang sebetulnya secara teoretik sudah dikembangkan di economics, cuman mungkin masih sangat terbatas, dan kemudian sudah mendapat perhatian yang lebih, khususnya setelah Campbell di tahun 2006 itu mengangkat isu ini di Journal of Finance, dan kemudian setelah itu mulai banyak kajian-kajian tentang household finance dengan berbagai macam variannya. Nah, apa saja yang menjadi perhatiannya? Bisa Campbell menyebutkan secara umum kajian household finance ini bisa dibagi dua. Yang pertama yang disebut dia sebagai kajian normatif. Sebagai kajian normatif, maka perilaku-perilakunya ini dirumuskan secara idealistik, mungkin dengan permodelan. Masalahnya adalah kemudian kalau ini dikembangkan sebagaimana kalau di perusahaan itu permodelan-permodelan itu bisa dilakukan, tetapi kalau di household finance ini masih sangat terbatas permodelan-permodelan yang dilakukan. Tetapi ini sudah mulai dilakukan, dan umpamanya Donaldson 2019 sudah mulai melakukan permodelan-permodelan dengan merumuskan proposisi-proposisi pada perilaku untuk investasi dan lain sebagainya. Yang kedua, fokus kajian kedua adalah berkaitan dengan yang disebut sebagai kajian positif. Kalau tadi kajian normatif, apa yang seharusnya dilakukan rumah tangga. Kemudian kajian
positif ini lebih mengkaji sebetulnya apa yang dilakukan di rumah tangga ketika mereka menyusun portofolio, umpamanya bagaimana portofolio di aset-aset real dengan portofolio di aset-aset keuangan itu dilakukan, siapa yang bisa mengakses portofolio di investasi-investasi yang di keuangan dengan portofolio yang baik atau tidak terdiversifikasi atau tidak. Ini kajian-kajian yang namanya pada portofolio. Kemudian kajian-kajian yang pada akses keuangan sebagaimana punya yang saya lakukan, ini termasuk kajian positif untuk melihat bagaimana perilaku rumah tangga dalam mengakses produk keuangan yang paling dasar, yaitu simpanan maupun pinjaman. Kenapa saya gunakan ini di kajian-kajian keuangan household finance yang lain pada pasar modal atau portofolio keuangan. Mungkin untuk konteks Indonesia ini terlalu canggih sehingga saya hanya yang mendasar saja, yaitu simpanan pinjaman. Nah, sebetulnya Cole, Sampson, dan Zia dengan melakukan ini yang juga mendorong saya juga melakukan penelitian. Dia di Journal of Finance tahun 2011 itu dengan penelitian pertama di negara berkembang secara nasional yaitu India dan Indonesia, dia mengungkapkan hal-hal yang menarik, tetapi fokusnya hanya pada simpanan saja. Kemudian dari situlah kemudian saya mencoba untuk mengkaitkan antara simpanan pinjaman termasuk dengan inklusi keuangannya dengan banyaknya produk-produk keuangan yang digunakan kaitannya dengan inklusi keuangan. Demikian Prof. Mambut. Ya, tadi Saudara Prof. Mavendus menjelaskan normatif sama positif ya. Iya, Prof. Lima isunya tadi masih dijelaskan dengan cukup longgar tadi ya, saya belum lihat yang cukup terstruktur ya. Jadi kalau misalkan ada pertemuan 14 kali pertemuan mata kuliah household finance kan ya. Minggu pertama diajari apa, minggu kedua ya sebagai gambaran cepat sebelum semester diajari apa. Terus ujung-ujungnya seperti apa? Kalau misalkan corporate finance kan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham ya. Ini apa? Apakah menjaga keseimbangan pengeluaran dengan pemasukan atau menjaga kekayaan, meningkatkan kekayaan atau apa? Ya. Jadi digambarkan yang lebih terstruktur kira-kira ini ada nggak? Iya. Untuk kajian seandainya ini menjadi mata kuliah tersendiri, maka mungkin namanya barangkali bisa kalau yang sudah ada literaturnya barangkali itu ada personal finance atau wealth management barangkali begitu. Cuman kalau wealth management ini biasanya untuk masyarakat yang menengah atas, tapi kalau mungkin yang personal finance ini sifatnya lebih umum. Mungkin bisa diawali dengan bagaimana pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, kemudian mengidentifikasi itu, walaupun agak bau-bau akuntansi, tapi proses itu perlu dilakukan untuk kemudian melihat sehat atau tidak arus kas yang ada, pendapatan, pengeluarannya, dan kemudian perencanaan keuangannya, financial planning. Nah, financial planning ini nanti mungkin bisa menjadi bisa dipecah lagi menjadi beberapa kali pertemuan apakah untuk pendidikan, apakah untuk asuransi, kemudian dana pensiun, semacam agak-agak berbau bank dan lembaga keuangan gitu. Kemudian penggunaan produk-produk keuangan ini juga mungkin bisa menjadi salah satu masuk silabi di situ. Kemudian penyusunan portofolio dan mungkin nanti bisa dikembangkan perlu diskusi khusus ini untuk untuk merumuskan menjadi kurikulum mata kuliah apakah personal finance atau mungkin wealth finance atau mungkin household finance. Itu alternatif yang digunakan pada jurnal-jurnal yang juga saya menjadikan literatur. Demikian Prof. Mambut. Ya, mohon maaf waktu sudah cukup. Sudah, ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Profesor Mamdul M. Hanafi. Selanjutnya kami berikan waktu atau kesempatan kepada Bapak Iwayan Lukalantara MSc PhD. Kami persilakan. Baik, terima kasih yang terhormat Ketua Sidang atas waktunya. Mohon izin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Selamat siang Saudara Promovendus. Selamat siang. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Baik.
kami juga mengucapkan selamat karena sudah sampai pada tahap ujian terbuka ini ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Promovendus. Pertama adalah Saudara Promovendus itu mengangkat isu tentang inclusion, financial inclusion ya, inklusi keuangan. Sementara ada satu lagi juga yang juga sering disebut, yaitu namanya literasi keuangan, financial literacy. Nah, menurut Saudara Promovendus, berdasarkan hasil penelitian yang Saudara Promovendus lakukan, ada nggak kaitan antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan? Silakan. Terima kasih Bapak Dr. Wayan Mukalantar, MBA. Jadi kaitan sama inklusi keuangan dan literasi keuangan ini sangat kuat. Tetapi saya lebih mengambil inklusi keuangan karena sebetulnya inklusi keuangan juga mencakup literasi keuangan. Karena kalau di indikator dari inklusi keuangan itu adalah akses. Yang pertama, akses ini berkaitan dengan penyediaan produk-produk keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan. Yang kedua adalah penggunaan, use. Nah, saya termasuk yang bagian di inklusi keuangan ini yang fokusnya pada use atau penggunaan produk simpanan, produk pinjaman, maupun variasi dari berbagai macam penggunaan produk keuangan ini. Nah, yang ketiga ini yang berkaitan dengan inklusi keuangan yang berkaitan dengan literasi, yaitu kualitas. Jadi kalau inklusi yang baik adalah bagaimana orang itu bisa menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan apa yang dia mampu untuk akses, tetapi untuk juga melayani kebutuhannya. Nah, literasi ini berkaitan dengan itu. Nah, apa yang bisa saya ambil dari ini, memang literasi tidak menjadi fokus penelitian saya, tetapi literasi ini biasanya dikaitkan dengan tingkat pendidikan. Kalau di kajian-kajian yang lain kadang disebut dengan human capital. Nah, human capital meskipun tidak spesifik pada literasi keuangan, tetapi seringkali human capital ataupun literasi keuangan yang untuk kajian makro. Kalau penelitian saya ini kajiannya nanti lebih ke mikro, itu lebih ke nanti mereka memproksikan dengan umpamanya tingkat pendidikan. Karena biasanya tingkat pendidikan yang tinggi, mereka juga akan literasi keuangannya tinggi. Dan di sini menunjukkan bahwa mereka yang berpendidikan tinggi, sebagaimana dikemukakan juga oleh Campbell, itu akan cenderung menggunakan produk-produk keuangan juga dengan kemungkinan menggunakan produk-produk keuangan juga dengan lebih baik, lebih banyak, dan lebih mungkin untuk menggunakan produk-produk keuangan. Demikian, Bapak Dr. Wayan Mukalantar. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Saya menyoroti begini, di satu sisi, mungkin kita istilahkan sisi supply sama demand ya. Di sisi supply-nya sendiri, kalau kita kaitkan dengan kondisi yang terjadi di negara kita, ya, dari sisi supply itu ragam atau jenis dari jasa keuangan, atau produk-produk keuangan itu kan kecepatannya tinggi ya. Sangat mudah mengikuti apa yang terjadi di belahan dunia lainnya. Penggunaan teknologi juga mempercepat itu. Tapi di sisi demand-nya, yaitu usernya, berdasarkan temuan Saudara Promovendus, apa yang bisa disimpulkan dari sisi demand-nya ya, dari sisi user? Karena ini kan masalah inklusi, dan menurut Saudara Promovendus, apa yang perlu dilakukan oleh mungkin ya institusi yang berwenang ini ya, yang ada kaitannya dengan OJK misalnya, atau mungkin perguruan tinggi bahkan, untuk mempercepat akselerasi yang terjadi di sisi demand ini? Karena di sisi supply-nya sudah, saya kira cepat sekali ya perubahannya. Bitcoin pun orang sudah biasa sekarang pakai. Ya, tapi di sisi demand-nya itu kan belum secepat kalau di sisi supply. Silahkan, terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk memang penelitian saya lebih berfokus dari sisi inklusi keuangan, dari sisi demand, dari sisi penggunaan. Kalau dari sisi supply itu lebih ke ketersediaan dari lembaga keuangan itu yang sudah cukup beragam, termasuk yang menjadi kenapa saya angkat keuangan mikro ini salah satunya adalah karena Indonesia ini sebetulnya dikenal sebagai yang paling awal dan cukup terdepan di keuangan mikro, sehingga akhirnya melahirkan Bank Rakyat Indonesia dan dalam perkembangannya ini menjadi bank terbesar di
Indonesia. Tapi dari sisi user, nah ini yang justru perlu dilakukan. Kalau Campbell menyebutnya dengan household financial engineering, bagaimana teknik-teknik untuk meningkatkan pemahaman rumah tangga sebagai salah satu penyedia terpenting keuangan untuk menggunakan ke sana. Dan dari hasil penelitian saya yang menunjukkan bahwa simpanan itu ternyata memang berdampak berpengaruh berperan positif terhadap akses pinjaman, karena di akses pinjaman di Indonesia masih cukup rendah, setidaknya bukan berarti pinjaman itu selalu baik, tidak, karena memang ada di penelitian saya pun yang pakai data primer itu ada rumah tangga yang konservatif, yaitu mereka yang tidak mau meminjam, dan itu jumlahnya lumayan, itu sampai kurang lebih sekitar 30% atau sepertiga dari sampel yang saya ambil itu menunjukkan tersebut. Nah, apa yang implikasinya bahwa penggunaan keuangan mikro, yaitu produk yang lebih sederhana, ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong orang untuk kemudian menggunakan produk bank yang sebetulnya juga sederhana, tetapi untuk konteks di Indonesia masih banyak yang tidak menggunakan. Karena itu sarana-sarana untuk mendorong inklusi keuangan, peningkatan inklusi keuangan itu adalah bagaimana mendorong mereka untuk mulai mengenal produk keuangan, jangan yang terlalu sophisticated, jangan yang terlalu hebat dulu, namanya capital market dan lain sebagainya, tapi mulai dari yang sederhana, namanya dari keuangan mikro atau dari simpanan, kemudian mereka akan bisa mengenal produk yang lain termasuk pinjaman, sehingga mereka bisa mengakses pinjaman di perbankan yang lebih efisien daripada meminjam di lembaga keuangan itu, apalagi meminjam di rentenir. Dan ini juga masih kita lihat bahwa alokasi mereka itu kadang-kadang dipengaruhi oleh masyarakat. Nah, interaksi sosial masyarakat ini bisa berdampak negatif umpamanya ketika mereka akan cenderung mengarahkan pada investasi bodong namanya. Tetapi ini akan berdampak positif dan baik ketika kemudian interaksi sosial ini bisa diintervensi oleh para pengambil kebijakan, dalam ini baik Sekretariat Strategi Nasional Keuangan Inklusif maupun Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun lembaga-lembaga keuangan, untuk bisa mendorong interaksi sosial ini bisa diintervensi untuk kemudian mendorong mereka untuk mengakses produk-produk keuangan. Baik, terima kasih. Cukup. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Terima kasih kepada Bapak Iwayan Kalantara, MSc PhD. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak Profesor Marwan Asri, MBA PhD. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ketua. Suara saya bisa didengar? Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Hasan yang saya hormati. Iya, Pak. Saya tidak banyak pertanyaan, hanya ada 2. Ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat di halaman 17. You punya disertasi, ya. Saudara punya disertasi, halaman 17 itu ada tabel perbandingan antara perspektif konvensional, kalau saya baca kurang lebih begitu, versus perspektif penelitian ini. Ya, kemudian 3 variabel itu saudara bandingkan. Nah, saya tertarik untuk melihat yang yang modal sosial, ya, yang modal sosial. Saudara katakan kalau perspektif konvensional mengurangi akses pada lembaga keuangan karena peran modal sosial melalui hubungan kekerabatan. Saya kurang ngerti. Kemudian yang kedua, di sebelah kanan dari perspektif penelitian saudara, hubungan sosial itu meningkatkan akses pada lembaga keuangan karena ada proses interaksi sosial.
tolong ini diperjelas. Pertama, apa yang saudara maksud, ada perbedaan ini di mana, kemudian pengertiannya seperti apa, kemudian kenapa itu menjadi matters, menjadi menarik saudara untuk dijadikan salah satu yang fokus penelitian ini. Silakan. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Maunasti. Ya. Jadi untuk peran di tabel 1.2 sebagaimana saya cantumkan di halaman 17, itu memang merupakan ringkasan dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada di situ. Yang pertama untuk perspektif konvensional ini artinya untuk yang pemahaman umum, sebagaimana ada di beberapa penelitian, umpamanya Kinan dan Townsend atau C et al. 2019, Kinan Townsend 2012, itu memperlihatkan bahwa orang-orang yang berinteraksi sosial mempunyai aktivitas sosial yang tinggi, itu akhirnya meningkatkan kekerabatan, dan karena meningkatkan kekerabatan itu, ini mereka justru tidak menggunakan produk-produk keuangan karena menolong satu sama lain gitu. Gimana? Lalu saling menolong satu sama lain. Ya, betul. Karena social capitalnya itu mereka kemudian saling menolong, yang di situ akan bisa dilakukan ketika ada trust di situ, ada kepercayaan. Nah, ketika kekerabatan, proses kekerabatan, kekeluargaan itu terjalin, maka terjadilah proses peningkatan kepercayaan, dan sehingga dia tidak perlu ke bank. Iya. Kalau saya perlu uang, saya tidak perlu ke bank. Saya pinjam pada saudara saya, pada abang saya. Oke, lalu? Iya, Bro. Lalu untuk yang ingin diuji dalam penelitian ini adalah bahwa di beberapa literatur, umpamanya Hong et al. 2004, yang melihat bahwa mereka yang berproses memiliki interaksi sosial, aktivitas-aktivitas sosial, dan memiliki kesamaan dalam daerah yang diukur dengan kesamaan dalam daerah yang tertentu, mereka akan cenderung untuk menggunakan pasar modal, produk pasar modal, baik melalui pembicaraan-pembicaraan atau yang ada di situ. Kemudian Lachance juga menunjukkan bahwa interaksi sosial yang tinggi itu bisa meningkatkan literasi keuangan. Nah, untuk penelitian saya lebih ke inklusi keuangan, yaitu penggunaan, karena dengan interaksi sosial ini diharapkan akan mengurangi asimetri informasi. Sehingga mereka akan lebih tahu, dengan interaksi sosial ini mereka akan lebih tahu tentang produk-produk keuangan dan kemudian mengaksesnya. Demikian. Ya, masih berhubungan dengan pertanyaan yang pertama itu tadi, saudara lebih mengarah ke mana? Saya lebih mengarah kepada hubungan positif, yaitu hubungan yang pengurangan interaksi sosial itu mengurangi meningkatkan akses ke lembaga keuangan. Beda ya antara interaksi sosial dengan hubungan kekerabatan, itu beda ya? Hubungan kekerabatan nanti kalau itu mungkin kalau dalam penelitian yang lebih detail mungkin dengan cohesiveness atau keeratan hubungan maksudnya, Bro. Ya, itulah yang membuat saya agak bingung itu, karena ini dua hal yang bisa berbeda, bisa sama. Yang pertama itu dikaitkan dengan hubungan kekerabatan. Kalau hubungan kekerabatan kita itu erat, maka kita nggak perlu bank. Kasarnya begitu. Ya, nggak perlu lembaga keuangan, kita saling menganu satu sama lain. Kemudian perspektif yang kedua, kalau kita semakin erat, interaksi kita semakin akrab, semakin kuat, semakin kerabat kita semakin justru kita semakin perlu bank. Kenapa? Karena akses ke sana menjadi lebih terbuka. Iya. Itu kan? Iya. Itu yang saudara duga seperti itu. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Tadi disampaikan oleh Profesor Mandu bahwa ini menarik, saya juga menilai seperti itu. Selama ini kita tahu banyak corporate finance, pada investment, public finance, capital market, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekarang saudara mengangkat household finance. Kemudian saudara mengambil beberapa teori yang bunyinya, judulnya, itu sedikit banyak ada kaitannya dengan
corporate finance atau itu, karena memang ini sebenarnya keluarga finance. Misalnya yang saudara pakai sebagai salah satu teori utama saudara itu adalah asymmetric information. Saudara sebut tadi berkali-kali. Kalau di dalam corporate finance, asymmetric information itu adalah dasar munculnya berbagai teori baru, ya. Misalkan misalkan teori signaling, ya. Udahlah kita apa yang dilakukan oleh manajer itu mestinya mencerminkan sesuatu karena dia lebih tahu daripada kita. Kita percaya saja. Nah, sekarang konsep asymmetric information ini di dalam konteks family household finance ini gimana sih sebenarnya yang saudara pakai, yang saudara maksudkan itu? Baik. Ya. Terima kasih, Prof. Marwan Asri. Ya. Jadi untuk di konteks penelitian saya untuk asimetri informasi ini memang meminjam dari lebih pada banking karena penggunaan, tapi ini juga memang di household finance sendiri juga bilang bahwa pengembangan teori bisa dilakukan dengan meminjam teori-teori yang sudah ada di sana. Nah, di teori intermediasi keuangan yang kemudian dari asimetri informasi ini adalah peran-peran lembaga keuangan itu adalah mengurangi asimetri informasi maupun biaya transaksi pada antara user dan saver. Yang mana user dan saver ini bisa saja salah satunya adalah rumah tangga. Nah, rumah tangga ini dengan penggunaan produk-produk keuangan mikro maupun penggunaan simpanan kemudian bisa melanjutkan kepada penggunaan produk-produk yang lain yang lebih sofistikate seperti namanya pinjaman maupun peran interaksi sosial ini diharapkan bisa mengurangi asimetri antara nasabah, antara masyarakat dengan nasabah yang sudah jadi nasabah mungkin bisa memberikan informasi kepada yang belum menjadi nasabah, maupun nasabah yang awalnya terbatas aksesnya pada produk-produk tertentu bisa diperluas ke produk-produk yang lain karena pengurangan asimetri informasi antara bank dengan nasabahnya. Mohon maaf, waktu cukup? Cukup, baik. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Profesor Marwan Asri. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak Bowo Setiono, MKom PhD. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Promovendus Hasan. Bisa dengar suara saya ya? Jelas. Baik. Pertanyaan pertama, mohon dijelaskan apa yang Anda maksud ya sebagai lembaga keuangan mikro dan dari mana mereka mendapat sumber dana. Terima kasih Bapak Dr. Bowo Setiono, MBA. Jadi lembaga keuangan mikro ini secara institusi adalah koperasi, kemudian lembaga keuangan mikro sendiri, karena lembaga keuangan mikro itu di bawah OJK, sedangkan kalau koperasi itu di bawah kementerian atau dinas koperasi. Kemudian juga banyak lembaga-lembaga yang semi seperti ini, seperti credit union dan yang lain. Kemudian mereka dari mana mereka mendapat dananya? Kalau yang koperasi, mereka mendapat dana ini dari anggota. Kemudian untuk lembaga keuangan mikro, mereka mendapat dana bisa dari anggotanya, yaitu yang berbentuk koperasi, atau bisa dari institusional, seperti lembaga keuangan mikro yang perseroan terbatas, itu bisa dimiliki oleh desa, bisa dimiliki oleh pemerintah kota, kabupaten, atau bahkan provinsi, atau bahkan nasional, seperti PNM umpamanya, itu mereka mendapatkan dana dari institusi, dalam hal ini pemerintah, maupun bisa dari lembaga-lembaga donor biasanya yang awalnya. Demikian yang sependek pengetahuan saya.
Berarti lebih banyak dari simpanan atau lebih banyak dari ekuitas atau modal? Tergantung karakteristik lembaga keuangan mikro. Kalau dari koperasi kebanyakan itu dari anggotanya. Ya, kalau di bank disebut dengan nasabah, kalau di koperasi disebut koperasi. Tetapi untuk yang kepemilikan institusional itu biasanya dari equity yang disetorkan oleh pemerintah. Demikian. Baik, berarti BPR tidak masuk ya? BPR tidak masuk. Tidak masuk. Saya masukkan perbankan. Saya masukkan bank. Baik. Jadi kalau merujuk pada penelitian pertanyaan nomor 2 ya, apakah penggunaan produk simpanan berpengaruh terhadap penggunaan produk pinjaman, ya kan? Nah, apakah memang demikian yang kebanyakan berlaku secara umum ya, bahwa orang itu menyimpan dulu baru meminjam, atau memang rumah tangga mikro ini itu meminjam dulu baru kemudian nanti kalau mereka sudah naik kemampuan ekonominya, mereka baru mulai menyimpan. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dr. Bowo Setiama MBA. Jadi untuk sumber dan ini yang mana lebih dulu mana nih, simpanan atau pinjaman, mungkin begitu. Ya. Kalau penelitian saya di keuangan mikro dan keuangan mikronya adalah lebih ke yang institusional, maka kemungkinannya memang lebih ke pinjaman dulu baru ke simpanan. Kenapa? Karena program-program pemerintah seperti PNPM, kemudian program-program pemerintah yang lain itu memberikan pinjaman dulu, kemudian kalau mereka sudah berkembang, nanti LKM-nya ini akan mengumpulkan dari mereka. Itu memang kalau pendekatannya LKM. Tapi ketika saya menggunakan bank sebagai fokusnya, maka lebih relevan adalah pada simpanan yang kemudian akan mendorong ke pinjaman. Karena agak berat kalau belum punya walaupun bisa, tetapi biasanya umumnya mereka yang meminjam di bank itu umumnya sudah lebih sophisticated lah daripada yang belum meminjam begitu. Mungkin meskipun ini bisa diperdebatkan, tetapi kemudian yang penting adalah bahwa kalau ini konteksnya perbankan, saya lebih percaya bahwa simpanan ini akan mendorong ke pinjaman. Tetapi kalau pada lembaga keuangan mikro, khususnya adalah lembaga keuangan mikro yang tadi, yang institusional tadi, itu memang memberikan pinjaman dulu. Tapi kalau yang koperasi, biasanya mereka justru mendorong anggotanya itu untuk menyimpan dulu. Dari rutinnya menyimpan, ini mereka akan mengetahui kapasitas mereka untuk meminjam, dan akhirnya nanti maka namanya koperasi simpan pinjam dulu. Mereka didorong simpan dulu. Kalau sudah tahu polanya, sudah tahu kedisiplinannya, sehingga dari koperasi ini mengurangi asimetri informasinya lebih simetris begitu. Akhirnya mereka nanti akan bisa menggunakan pinjaman begitu. Baik, secara ekonometri bagaimana Anda memitigasi concern tersebut ya, bahwa di satu sisi misalnya di koperasi mereka akan cenderung menyimpan lebih dulu, dan dari struktur modalnya koperasi lebih banyak simpanan anggota, tapi di sisi lain tadi Anda sebutkan LKM yang dimiliki oleh institusi itu akan lebih banyak modal dari investor. Ya. Untuk pengujian hubungan antara simpanan dengan pinjaman, kemudian keuangan mikro dengan bank, itu untuk data utama yang saya gunakan dari 5 dataset. Data utamanya adalah survei rumah tangga pedesaan. Ini data utama yang saya gunakan. Itu memitigasinya dengan masalah bahwa penggunaan untuk hipotesis pertama, namanya penggunaan di pengujian untuk hipotesis pertama, yaitu penggunaan keuangan mikro di tahun 2011. Karena kenapa SLTP ini, studi rumah tangga pedesaan ini saya gunakan, karena datanya dinamik, yaitu ada data di 2011 dan ada data di 2014. Sehingga ketika mereka mengakses keuangan mikro di 2011, mereka akan lebih mungkin mengakses perbankan di 2014. Begitu pula untuk yang kedua, ketika mereka mengakses simpanan di bank,
maka mereka akan lebih di tahun 2011 mereka angka simpanan di bank akan lebih mungkin kemungkinannya lebih tinggi untuk mengakses pinjaman di bank di 2014. Demikian. Baik, pertanyaan berikutnya. Cukup Pak. Oh, sudah habis Pak Ketua. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Bawestiano M.Com PhD. Selanjutnya kami berikan kesempatan waktu kepada Bapak Dr. Wendy MSc. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang yang saya hormati Saudara Promovendus Hasan. Selamat siang. Selamat siang. Baik, pertanyaan pertama saya, apa dasar argumentasi dari Saudara Promovendus sehingga yakin bahwa perspektif intermediasi keuangan mampu memberikan penjelasan yang lebih baik dibandingkan perspektif konvensional? Terima kasih Bapak Dr. Wendy. Jadi untuk argumentasi perspektif intermediasi keuangan yang saya lakukan ini memang kalau melihat hubungannya sebetulnya bukan berarti mutually eksklusif. Artinya apakah kalau sudah simpan saja, pinjam saja, atau keuangan mikro saja, kemudian perbankan saja, itu yang lebih ke substitutif atau bisa yang ingin saya lihat ini dalam penelitian saya juga membuktikan bahwa ada komplement di situ. Ada komplement dan apakah komplement ini lebih kuat? Di penelitian saya menunjukkan demikian. Di penelitian saya menunjukkan demikian bahwa intermediasi keuangan ini bahwa simpanan keuangan mikro ini akan bisa mendorong ke perbankan, kemudian penggunaan simpanan itu juga akan bisa mendorong kepada pinjaman. Demikian Bapak Dr. Baik, apakah temuan ini sekaligus ya bisa mengkonfirmasi bahwa perspektif konvensional selama ini dalam tanda petik kurang tepat, Saudara Promovendus? Ya. Saya tidak pada posisi kurang tepat karena memang asalnya umpamanya keuangan mikro itu memang didedikasikan kepada mereka yang kesulitan untuk mengakses ke perbankan, kemudian didedikasikan untuk mereka untuk situ. Cuman sayangnya perspektif ini kadang hanya berhenti untuk menyediakan untuk orang-orang marginal gitulah, yang rata-rata miskin dengan pendapatan rendah. Tetapi tidak ada pemikiran dan kemudian ya pendek yang saya tahu, kemudian belum ada upaya atau mungkin kalau sudah upayanya perlu edukasi keuangannya perlu lebih ditingkatkan bahwa ini juga tidak hanya substitusi, tapi ini juga bisa didorong kepada melengkapi itu, gitu. Sehingga ini loh bisa ada peluang untuk mengembangkan secara kebijakan, secara implikasi manajerial untuk mengembangkan ke arah bahwa ini antara keuangan mikro dan perbankan yang kadang-kadang seringkali ini berbentrokan, rebutan konsumen, umpamanya rebutan nasabah. Ini sebetulnya bisa dilakukan dengan pengaturan-pengaturan yang baik yang dilakukan oleh institusi-institusi seperti OJK, Kementerian Koperasi, umpamanya di koperasi dan pemerintah secara umum. Demikian, Pak. Oke, baik, Saudara Promovendus. Berarti kalau kita lihat dari perspektif intermediasi, salah satu peran intermediasi idealnya ini diharapkan mampu mengurangi asimetri informasi dan biaya transaksi. Nah, dalam konteks keuangan rumah tangga yang Saudara Promovendus bahas, sebenarnya mana yang lebih dominan? Apakah peran intermediasi dalam perspektif institusional ataukah dalam perspektif fungsional? Ya. Nah, pertentangan antara perspektif fungsional maupun institusional ini tampaknya memang agak, maka saya lebih cenderung pakai umpamanya keuangan mikro daripada lembaga keuangan mikro karena fokusnya lebih kepada fungsi, yaitu yang semi formal itu bisa mendorong ke yang formal, kemudian yang simpanan ke pinjaman. Maka tampaknya termasuk dari beberapa literatur yang juga menjadi kajian teoretik saya menunjukkan bahwa perspektif fungsional ini lebih relevan daripada perspektif institusional. Karena kalau perspektif institusi, mungkin institusi bisa berubah. Fungsi-fungsi bank itu akan mungkin bisa tergantikan dengan
fintech ke depan umpamanya itu bisa berubah. Tapi landscape ini tidak secara fungsi pasti masih tetap butuh intermediasi keuangan karena tetap ada asimetri di situ. Nah, proses pengurangan inilah yang coba dilakukan sehingga mereka akan bisa menggunakan produk keuangan dengan baik dan akhirnya bisa menjadi rumah tangga yang sophisticated. Demikian. Oke, baik. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kebijakan, Saudara Promovendus, ya, kira-kira apa yang bisa direkomendasikan kepada otoritas terkait ya, dalam hubungannya dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk household financial engineering yang Saudara Promovendus maksud di awal. Baik, jadi untuk rekomendasi atau implikasi kebijakannya bahwa untuk mendorong inklusi keuangan ini bisa menggunakan edukasi keuangan, cuman bukan edukasi keuangan yang sifatnya formal dengan pendidikan, tetapi bagaimana mereka punya experience untuk menggunakan produk-produk keuangan yang sederhana, tapi kemudian mereka dikasih informasi sehingga terjadi pengurangan asimetri informasi untuk menggunakan produk-produk keuangan lain yang lebih canggih, lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Termasuk juga dengan bagaimana lingkungan masyarakat yang ada, yaitu lewat proses interaksi sosial, bukan interaksi sosial yang secara umum, tapi interaksi sosial yang kemudian diintervensi oleh pengambil kebijakan sehingga diarahkan sehingga bisa mendukung proses peningkatan inklusi keuangan. Tidak akhirnya malah mendukung modal sosial. Tetapi ketika tidak ada perbankan yang mungkin terlalu canggih atau lembaga keuangan yang terlalu canggih, mungkin memang fungsi kekerabatan dan modal sosial ini juga bisa menjadi alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat sehingga mereka bisa membentuk koperasi yang kalau dalam masyarakat lingkungan sekitar umpamanya ada asuransi sosial yang di tingkat RT RW namanya dengan iuran, itu adalah sebetulnya bentuk asuransi yang mikro yang sudah dilakukan lewat hubungan kekerabatan. Demikian. Baik. Pak Ketua Sidang, masih ada waktu? Cukup ya, tanggung waktunya. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Wendy. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Agus Setiawan, SOK MSc. Terima kasih. Kami silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang, Saudara Promovendus. Saya coba lihat di abstraksi Anda, di situ khususnya di poin yang kaitannya dengan simpulan yang kedua, Anda menuliskan tentang produk simpanan dan produk pinjaman keterkaitannya, dan di situ disebut pengaruhnya positif, tetapi ada keterangan tidak independen. Apa yang Anda maksudkan di sini? Ya, tidak independen itu artinya adalah bahwa ketika mereka menggunakan simpanan, maka mereka hanya akan menggunakan simpanan saja. Ketika mereka menggunakan pinjaman, mereka akan menggunakan pinjaman saja. Ini perspektif yang saya sebut dengan perspektif independen. Tetapi ketika menjelaskan bahwa ketika mereka menggunakan simpanan, itu juga ada kecenderungan untuk menggunakan pinjaman, ini yang saya sebut bahwa ini perspektifnya tidak independen. Demikian. Oke. Kemudian dari hasil Anda dan di saran Anda khususnya kepada OJK, di situ Anda sebutkan bahwa untuk produk keuangan lebih transparan dan dengan tata kelola yang baik. Ini hubungan dengan penelitian Anda apa ini? Jadi idealnya kalau di keuangan salah satu pilar stabilitas dan majunya keuangan adalah adanya market disiplin, yaitu para pelaku pasar itu mengawasi institusi atau lembaga keuangan sehingga mereka mengelola keuangannya dengan baik. Nah, rumah tangga seperti di Indonesia umpamanya itu kebanyakan penelitian simpanannya masih terbatas sehingga dijamin oleh OJK mereka, sehingga kenapa? Karena mereka tidak punya kemampuan untuk
mengawasi bank dan lembaga keuangan yang ada. Nah, dengan adanya peningkatan informasi dan pengurangan asimetri informasi melalui penjelasan produk-produk keuangan yang lebih baik, umpamanya kalau di iklan-iklan itu kadang-kadang ngasihnya bunganya rendah, tetapi tidak dibuka itu. Perhitungan bunga yang rendah itu sebetulnya pakai flat apa bunga menurun atau efektif gitu kalau di sini. Nah, ketika mereka rumah tangga itu tidak tahu tentang hal-hal tersebut dan hanya dikasih nominal saja itu rendah, padahal perhitungannya dengan menggunakan perhitungan tertentu yang membuat sebetulnya bunga yang dibayarkan itu lebih tinggi. Ini adalah contoh bagaimana transparansi itu tidak dilakukan sehingga tata kelola di perbankan dan lembaga keuangan secara umum seharusnya juga menjelaskan hal itu dengan lebih transparan. Dan ini bisa didorong oleh otoritas terkait, dalam hal ini OJK, untuk membuat kebijakan pelaksanaan tata kelola itu sehingga bagi mereka yang literasi dan inklusi keuangannya rendah, mereka tetap terlindungi. Tetapi bagaimana mendorong bahwa masyarakat ini juga punya kemampuan untuk melakukan dan memilih produk-produk keuangan yang berbahaya dibandingkan produk-produk keuangan yang aman. Demikian. Oke, karena kan pilihan bagi rumah tangga pada saat sekarang ini kan, di samping ada institusi keuangan mikro, institusi keuangan formal perbankan, masih ada fintech ya. Dan ini yang lebih agresif sekarang ini justru yang fintech. Justru yang relatively banyak yang merasa tertipu dengan fintech ini. Padahal kalau tadi Anda jelaskan tentang disiplin regulatornya, ini ranah kewenangan OJK untuk masuk banget ke fintech itu masih terbatas. Seolah yang keuangan mikro apalagi perbankan diawasi ketat, sementara yang mengganggu itu justru tidak begitu diawasi. Pendapat Anda gimana? Ya, baik. Untuk fintech ini memang fenomena yang sekarang berkembang dan mereka sangat agresif, tetapi kalau rumah tangga yang sophisticated, kemungkinan kecil untuk umpamanya kalau dalam konteks fintech yang peer-to-peer lending ya, untuk fintech yang memberikan pinjaman. Ini yang sebetulnya banyak kena justru adalah yang disebut oleh Campbell dengan naive household, yaitu rumah tangga yang mereka pengetahuannya sangat terbatas, hanya iming-iming dapat uang, tetapi tidak dapat menghitung karena bunganya tinggi, dan ini kemudian mereka akhirnya mengakses dan kemudian jadi masalah. Beda dengan perbankan dan lembaga keuangan yang secara umum mereka sangat hati-hati untuk ke sana. Nah, inilah justru pentingnya household financial engineering yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dengan mengatur fintech ini. Masalahnya adalah fintech ini kemudian perkembangannya begitu cepat, tetapi kemudian regulasinya agak lambat. Kalaupun regulasinya sudah ada, kemudian penegakan hukumnya di masyarakat ini yang belum optimal. Tetapi sebetulnya otoritas jasa keuangan sudah ada divisi khusus yang memang menangani itu, dan divisi ini pemimpinnya adalah dari penyidik kepolisian, dan OJK memang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan di bidang keuangan ini. Hanya seberapa efektif dan seberapa hasilnya yang sebagaimana sudah diharapkan belum. Tapi semoga dengan mulainya diatur fintech ini, kemudian yang lain investasi bodong, ini bisa mengurangi ke depan masalah-masalah yang ada pada rumah tangga atau masyarakat atau individual yang mengakses dengan salah produk-produk keuangan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Setiawan. Terakhir kami memberikan kesempatan kepada Bapak Edi Junarsin, MBA, PhD. Kami persilakan. Terima kasih Pak Budi, Pak Ketua Sidang, Saudara Promovendus. Ya, senang sekali ketemu lagi di ujian terbuka ini. Ada beberapa pertanyaan singkat ya, mungkin melanjutkan beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh para profesor lain. Nah, yang pertama adalah tentang penggunaan data.
Jadi Saudara Promovendus dalam prosesnya ini kan menggunakan berbagai macam databases, bahkan di berbagai regresi yang dilakukan, ini database yang digunakan juga beraneka ragam gitu. Nah, bisa ceritakan nggak databases yang digunakan dan mungkin kesulitan-kesulitan dalam bidang ini gitu ya, dalam bidang personal finance atau ini ya, household finance yang ditemui Saudara Promovendus selama penulisan riset atau disertasi ini. Terima kasih Pak Edi Junasin PhD, MBA. Jadi untuk basis data yang saya gunakan memang ada 5 basis data. Data utama adalah studi rumah tangga pedesaan. Ini datanya dinamik karena diukur di 2011 dan 2014. Dan ini data utama yang saya gunakan. Kenapa? Karena untuk melihat dampak atau pola perilaku, idealnya memang ada perbedaan pola. Sayangnya, data ini hanya mewakili 4 kabupaten di 4 provinsi dengan masing-masing 600 rumah tangga, sehingga totalnya 2.400 rumah tangga. Untuk level yang mewakili nasional, sebetulnya ini adalah data kedua, yaitu Indonesian Family Life Survey atau survei aspek kehidupan rumah tangga Indonesia. Yang ini datanya mencakup banyak aspek, tetapi sayangnya adalah data-data yang saya butuhkan hanya ada pada gelombang 4, yaitu IFLS tahun 2007. Harapan saya di IFLS 2014 yang dipublikasikan sekitar di 2016 itu ada, tapi ternyata ini tidak ada. Nah, inilah akhirnya dari IFLS yang idealnya untuk menggambarkan Indonesia dan kemudian ada pola perbedaan waktu yang sehingga dampaknya akan terlihat. Ini akhirnya dari IFLS ini perlu pakai Sakelti. Tetapi kenapa IFLS tetap saya gunakan? Karena ini lebih mewakili Indonesia secara umum, meskipun datanya terbatas dan akhirnya saya gunakan cross section. Yang ketiga adalah data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016, yang datanya lebih baru di 2016. Tetapi memang ini yang jadi masalah adalah data-data yang tahun waktunya berbeda ini apakah bisa diperbandingkan begitu. Apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang berbeda. Tapi ini justru saling melengkapi. Kenapa? Karena di Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, di situ sebagai data sekunder, itu kita ada kesempatan untuk melihat berapa banyak produk keuangan yang digunakan. Dan di situ ada 40 produk keuangan yang ditawarkan, walaupun rumah tangga yang paling banyak menggunakan hanya 20 produk keuangan saja. Dan rata-ratanya hanya sekitar 2 atau 3 produk keuangan dari 40 yang ditawarkan itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa inklusi keuangan itu bisa dilihat dari penggunaan produk keuangan yang semakin beragam. Ini anggaplah mungkin semacam portofolio lah. Portofolionya juga semakin banyak, maka itu mereka semakin sophisticated. Kita bisa melihat hal itu. Kemudian karena ini dirasa masih belum, karena ini data driven terus terang, data driven yang ada di data itu yang menunjukkan inklusi keuangan itu yang kemudian saya gunakan dari berbagai macam data, dan sebetulnya ini peluang untuk menggali data-data tersebut itu sangat terbuka dan sangat kaya sebetulnya untuk digunakan. Kemudian saya lengkapi dengan survei dengan data primer. Survei data primer ini langsung menanyakan pada aspek-aspek penelitian yang diinginkan. Contohnya interaksi sosial itu di survei rumah tangga studi rumah tangga pedesaan itu menggunakan kedekatan dengan tokoh masyarakat. Sedangkan di IFLS itu menggunakan banyaknya aktivitas sosial yang diikuti. Kemudian untuk yang penelitian saya menggunakan persepsional, artinya dengan skala 1 sampai 5 mereka berapa banyak aktivitasnya sangat banyak atau sangat sedikit atau di tengah-tengah di antara tersebut. Ini kemudian itu, dan karena kemudian ini masih perlu pendalaman lagi, maka kemudian ditambah lagi dengan dataset kelima, yaitu data kualitatif dengan wawancara maupun focus group discussion dengan stakeholders terkait. Demikian. Ya, makasih. Saudara Promovendus, pertanyaan kedua, bisa ceritakan dengan sangat singkat saja mengenai metode regresi yang dilakukan dan mengapa memilih metode itu. Baik. Untuk data
Untuk masing-masing data saya menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi memang untuk kemarin sebelum ujian tertutup saya menggunakan regresi OLS dengan kemudian saya perbandingkan dengan logit maupun probit. Tapi kemudian di ujian tertutup ini atas saran kemarin umpamanya lebih tepat menggunakan probit dan logit, maka lebih kemudian saya ganti untuk situ. Kecuali untuk sehingga hampir semua menggunakannya untuk data studi rumah tangga pedesaan, IFLS, maupun data primer, ini pengujiannya dengan menggunakan probit atau logit atau ME marginal estimation logit maupun probit, ataupun kecuali untuk SNLIK saya tetap menggunakan OLS, generalisasi least square, dan karena ada penggunaan yang terbatas pada dependent variable maka saya gunakan probit juga untuk melakukan pengujiannya. Dan sebagaimana arahan kemarin ketika di ujian tertutup untuk mengecek yang di OLS maupun multiko dan asumsi klasik sudah saya lakukan dan sudah terbebas dari masalah-masalah itu. Demikian, Bapak Edi. Terima kasih. Satu lagi ya, kalau masih ada waktu sedikit nih. Maaf Pak Edi. Oh, cukup ya. Makasih Pak Budi. Ya. Terima kasih Ketua Sidang. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Junarsin. Ya, kami mengucapkan terima kasih pada Bapak tim penguji telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saudara Promovendus Hasan. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian. Dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditunda. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum yudisium pada ruang breakout room. Terima kasih. Tim penguji memasuki forum ujian terbuka. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Saudara Promovendus Hasan, setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudara pada hari ini, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Ya, Saudara Promovendus Hasan, atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada, kami serahkan ijazah kepada saudara. Terima kasih. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Mari Pak Ketua Promotor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Wahid Hasim, ya saya tidak tahu apakah hadir pada sore hari ini. Yang terhormat Rektor Universitas Wahid Hasim, beserta para wakil rektor. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Abul Yatma Semarang. Yang terhormat Ketua Yayasan yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Abul Yatma Semarang. Yang terhormat Ketua Yayasan Abul Yatma Semarang, yang terhormat Wakil Sekjen PBNU Semarang, dan masih banyak lagi yang saya tidak dapat menyebut satu persatu.
Di sini Dekan Fakultas Ekonomi dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi di lingkungan Universitas Wahid Hasim, dan tamu undangan yang saya muliakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Saudara Dr. Hasan. Ya, saya yang pertama menyebutkan saudara dengan gelar doktor yang telah berhasil meraih gelar akademik tertinggi di universitas terbaik di Indonesia. Sebelum saya menyampaikan beberapa pesan, mungkin saya ingin menceritakan sedikit ya kenapa pada hari ini Anda ada di sini. Ini cerita 10 tahun yang lalu pada saat saya melakukan surveillance di Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasim. Masih ingat ya? Dr. Hasan masih ingat ya? Masih ingat, Prof. Ya, waktu itu saya masih menjadi anggota Majelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ya, dan saya melihat ada seorang anak muda yang ya saya melihat ya sangat punya potensi. Ya, maka pada saat itu ya saya menawarkan, saya bilang kalau ingin melanjutkan S2 silakan mendaftar di program MD ya, Magister Sains Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan ternyata Dr. Hasan mendaftar di sana. Ya, dan akhirnya ya mengikuti kuliah ya, dan setelah menyelesaikan program S2 tertarik untuk melanjutkan ke program S3. Ya, dan hari ini ya secara sah resmi Anda telah dinyatakan lulus menyelesaikan program doktor di program Magister Sains Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya kira itu sedikit ya cerita. Jadi saya menemukan ya ada seorang yang ya waktu itu dosen muda, dan kalau kita lihat waktu itu tentunya Anda rambutnya masih banyak. Ya, saya tidak tahu apakah karena kuliahnya di MD sehingga secara perlahan-lahan ya rambutnya mulai rontok ya, karena saya yakin ya 10 tahun yang lalu ya tidak seperti ini wajahnya. Tapi saya kira perjuangan yang Anda ya lakukan tidak sia-sia. Saya kira selama Anda mengikuti pendidikan di kampus UGM tentunya banyak sekali pengorbanan. Ya, banyak sekali suka dan duka yang Anda rasakan selama mengikuti pendidikan di kampus UGM ini. Saya hanya berpesan ya, hari ini sebenarnya merupakan awal dari perjalanan Anda ya sebagai seorang akademisi. Sebagai seorang akademisi, sebagai seorang dosen, Anda harus memperhatikan ada 3 hal ya yang kita sebut dengan tridharma. Dan hal yang pertama itu adalah penelitian. Ya. Sebagai seorang doktor, penelitian merupakan hal yang sangat penting. Penelitian dan publikasi merupakan hal yang sangat penting karena akan sangat menunjang karir Anda ke depan ya di dalam jenjang akademik. Untuk itu, walaupun nanti Anda sudah selesai menyelesaikan program doktor, saya harapkan Anda tetap melakukan penelitian ya. Dengan penelitian sekaligus Anda bisa meningkatkan ya aktivitas di dalam ya pengajaran, di dalam proses belajar mengajar, dan tentunya juga Anda bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Jadi 3 hal ini adalah hal yang sangat penting. Kalau saya melihat dari biodata, ya, Anda sangat aktif di berbagai macam organisasi. Ya, ini juga yang mungkin membuat Anda lama menyelesaikan studi. Ya, karena sibuk ya dengan berbagai macam kegiatan. Ya, dan sejak tahun 2017 Anda masih menjabat juga sebagai wakil dekan. Ya, mungkin ya tenaga Anda sangat dibutuhkan, tapi ini tentunya ya mungkin berkontribusi sehingga Anda ya menyelesaikan studi dalam jangka waktu yang ya cukup lama, karena ini nanti akan menjadi hal ya, orang tidak akan berani datang kuliah di UGM karena ya lulusnya lama 7 tahun, padahal ada yang menguji di sini lulusnya 3 tahun, dan pembimbingnya juga ada di sini. Ya, promotornya juga ada di sini. Ya, seorang penguji yang bisa menyelesaikan studi 3 tahun. Ya, saya sebutkan saja di sini Dr. Wendy. Ya, dan pembimbingnya itu ada di sini Profesor Mawan Asri. Jadi sebenarnya menyelesaikan studi di UGM itu bukan ya suatu yang susah, ya. Artinya apa? Kalau tekun ya pasti bisa menyelesaikan dalam jangka waktu. Jadi saya ingin menghimbau kepada semua teman-teman ya, kepada yang hadir di sini ya, jangan takut untuk melanjutkan studi di program doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis, karena 3 tahun bisa selesai. Tapi kalau mau dibuatkan 7 tahun juga bisa. Ya, dan kalau mau dibuat pun ya nggak selesai pun bisa. Itu sudah banyak yang terjadi. Ya, jadi ini saya kira hal yang sangat penting. Akhirnya saya ingin menyampaikan sekali lagi selamat, dan ya sebagai seorang alumni Universitas Gadjah Mada, kami titip supaya tetap menjaga nama baik, nama besar Universitas Gadjah Mada, dimanapun Anda berada. Kita tunjung tinggi, ya, dimanapun kita berada, harus kita memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat, ya, dengan menjunjung tinggi integritas. Saya kira ini adalah hal yang sangat penting, ya, yang mudah-mudahan warna nilai-nilai ini pun Anda bisa membawa dalam kehidupan Anda ya dalam berkarir di Universitas Wahid Hasim. Saya kira cukup sekian, dan mungkin kalau ada hal-hal yang ya selama proses pembimbingan ya mungkin mengecewakan Anda, ya, saya atas nama tim pembimbing, di sini ada ya Profesor ya Mamduh, ya, ada Dr. Wayan, bertiga kami membimbing, ya, atas nama bertiga kami mohon maaf, ya, apa yang kami lakukan untuk kebaikan Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Tim Penguji menutup ujian terbuka program doktor. Ya, sebelum saya menutup, saya sampaikan dengan ini diberitahukan bahwa Saudara Hasan adalah doktor ke-5009 yang lulus ujian di Universitas Gadjah Mada dan ke-296 yang lulus ujian di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Selanjutnya, kami mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyaksikan dan juga memberikan semangat kepada Saudara Dr. Hasan. Terakhir, pesan kami tentunya mari kita menjaga diri kita ya dari situasi yang sekarang ini ada, ya, kita jalankan 4M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan kita tetap sehat, selamat, diri kita, keluarga, dan lingkungan kita. Terima kasih.
Dengan mengucapkan Alhamdulillah, dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditutup. Tim penguji dipersilahkan memberikan ucapan selamat kepada dokter baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Bapak Dr. C. Budi Santoso Embus, kami persilahkan. Selamat kepada Dr. Hasan. Sukses ya. Jaga alma mater, jaga diri, integritas. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Edwardus Tandirlin, MBA PhD, kami persilahkan. Selamat ya Mas Dr. Hasan. Ya, semoga sukses ya. Tugas ya saya sudah selesai, saya kembalikan kepada institusi. Mudah-mudahan Anda bisa memberikan kontribusi ke institusi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Mamduh M. Hanafi, MBA PhD, kami persilahkan. Selamat pada Dr. Hasan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, mudah-mudahan gelarnya bermanfaat. Dan selamat pada kita semua, keluarga, institusi, Universitas Wahid Hasim, dan program studi Dr. Manajemen FEB UGM. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Iwayan Nuka Lantara, MSI PhD, kami persilahkan. Saya juga mengucapkan selamat untuk Dr. Hasan ya, atas capaiannya. Kerja kerasnya luar biasa ya. Selamat untuk keluarga juga. Selamat untuk masuk pada level berikutnya, ini mengabdi kembali ke institusi ya. Semoga sukses, selalu sehat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Marwan Asri, MBA PhD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan selamat kepada Dr. Hasan atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan, keberhasilannya menyelesaikan perjalanan yang panjang, yang penuh dengan perjuangan, akhirnya selesai. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu dan yang bermanfaat, kemudian menyumbangkannya kepada bangsa dan negara ini. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat kepada keluarga yang sudah mendoakan, mendampingi selama berapa tahun tadi? 7 tahun, cukup lama. Meskipun hanya diberi sumbangan berupa doa, tapi itu luar biasa artinya bagi saudara. Yang ketiga, saya ucapkan selamat kepada institusi yang telah mengirim dan bersabar menunggu kepulangan saudara Dr. Hasan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu kembali untuk mengabdi kepada institusinya supaya memperoleh manfaat bagi institusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Bowo Stiono, MKom PhD, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Promovendus, sekarang sudah menjadi doktor ya, Dr. Hasan Al-Munawar. Kami mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Semoga gelar dan ilmu yang didapat insya Allah nanti bermanfaat dan barokah untuk keluarga. Juga selamat kepada keluarga besar Bapak almarhum ya, Idrus Al-Munawar dan Ibu Azizah, dan juga kepada seluruh Yayasan Wahid Hasim dan Universitas Wahid Hasim Semarang. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Wendy MSc, kami persilahkan. Terima kasih Mas MC. Selamat kepada Bapak Dr. Hasan MSc. Selamat untuk pencapaian derajat pendidikan tertingginya hari ini Pak Hasan. Salam bahagia untuk keluarga tercinta dan selamat berkarya mengabdi kembali di Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasim Semarang. Sukses dalam penyertaan Tuhan, Pak. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Agus Setiawan, MSOK SC, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Hasan,
Selamat atas kelulusan Anda. Pesan saya singkat saja, tetap jaga nama baik alma mater dan selamat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Edi Junarsin, MBA PhD, kami persilahkan. Ya, selamat Dr. Hasan. Selamat juga untuk keluarga dan Universitas Wahid Hasyim Semarang. Senang sekali akhirnya kita bertemu di hari ujian terbuka ya. Masih ingat waktu pertama di kelas awal-awal dulu ya, di semester pertama. Jadi senang sekali, sangat berbahagia buat Hasan. Selamat dan sukses. Terima kasih. Terima kasih. Buka dinyatakan selesai. Tim penguji meninggalkan forum ujian terbuka. Seluruh sivitas akademik program Magister Sains dan Dr. FEB UGM mengucapkan selamat dan sukses kepada Doktor baru, Dr. Hasan, serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Dr. Hasan.